Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Hari ini adalah mata kuliah kita PBO, yaitu eh, materinya adalah string method. Sebentar, saya bagikan dulu share filenya. Ya, oke, play. Jadi hari ini adalah pertemuan kita ke-6, yaitu materinya adalah string method, yaitu substring. Yang sebelumnya materi 5 kita membahas tentang contents dan replace ya. Jadi ini masih sambungan tentang materi string method, tapi penggunaan method adalah substring. Baik, hari ini outline-nya cuma ada 2, yaitu satu definisi dan format penulisan penggunaan dari substring, dan terakhir adalah praktikum yang saya jelaskan nanti lewat praktek codingnya. Poin pertama, definisi substring dan contoh format penulisannya. Metode substring adalah suatu metode yang berguna untuk mengambil sebagian string. Ingat ya, sebagian. Misalnya ada satu kalimat utuh, kita akan mengambil beberapa huruf di sana. Nah, itulah adalah penggunaan metode dari substring. Ini adalah penulisan format dari substring. Saya ambil doodle-nya dulu. Oke. Jadi cara untuk menulisnya itu dimulai dengan kata kunci substring. Kemudian ada indeks awal diikuti dengan jumlah karakter. Nah, ini kalau saya contohkan, saya sampelkan seperti ini ya. Kita akan mengambil kalimat dari format seperti ini. Berarti kata kuncinya adalah substring. Jadi kita ketik dulu sini ya, pada code-nya. Kalian silahkan typing substring ya. Kemudian buka kurung. Indeks awal ya, posisi pertama diawali dengan 0. Jadi kita akan mengambil kata for di sini. Ya, nih. Berarti indeks awal itu ini nih ya. Jadi dimulai dari indeks 0, 0, 1, kalau saya buat seperti itu ya, 2, 3, 4, dan ini 5. Ya. Indeks diawali, buka kurung, indeks awal ya. Indeks awal karena kita mengambil dari for, ya, berarti indeksnya adalah 0, benar ya. Kemudian jumlah karakter yang akan diambil atau jumlah digitnya. Karena kita akan mengambil for dari format, maka kita akan mengambil 3 digit. F1, O1, R1. Kalau jumlahin maka jumlahnya adalah 3. Ya. Jadi ini 0, 3 digit yang akan diambil F, O, dan R. Kemudian tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Seperti itu contohnya ya. Nah, jadi kalau untuk penulisannya substring 0,3 dari format, maka kalau di console readline hasilnya adalah for. Nah, ini berikutnya adalah contoh penggunaan dua variabel. Ada variabel nama dan ada variabel jurusan. Jadi mereka menggunakan tipe data sama-sama string. Nama value-nya atau datanya adalah 80, 20, 16, 0, 1, 20. Ini bukan nama, sebenarnya NIM ya, tapi sudahlah ya, mungkin salah tulis saya waktu itu. Kemudian ada kode jurusan sama dengan, nah kode jurusan adalah satu variabel yang digunakan untuk mengambil variabel nama. Ada sebagian atau tidak semua ya, makanya menggunakan metode substring, misal seperti ini. Jadi kode jurusan sama dengan nama yang datanya adalah 80, 20, 16, 0, 1, 20. Ya, dimulai dari indeks 0, berarti angka 8 ya. Kemudian diambil sebanyak 4 digit ya. Ini 0, berarti diambil 4 digit. Maka hasilnya adalah nilai yang ditampung variabel kode jurusan adalah 80, 20. Kenapa dapatnya 80, 20? Karena di variabel nama yang datanya 80, 20, 16, 0, 1, 20, kita akan mengambil data sebagian atau metode substring. Dimulai dari indeks 0. 0 itu indeksnya adalah punyanya 8. Diambil sebanyak 4 digit. Berarti mulai dari 8 sampai 4 digit ke kanannya itu akan diambil 80, 8, 0, 2, dan 0. 8, 0, 2, dan 0. Nah, ini akan diambil, akan disimpan dalam variabel namanya kode jurusan. Jadi nilai yang ditampung kode jurusan adalah jawabannya 80, 20. Oke ya, clear. Saya
Clear all dulu, next. Close. Nah, ini ada latihan ya. Buatlah program yang meminta pengguna untuk menginput NIM. Program akan dapat mencetak nama berdasarkan nama jurusan berdasarkan kode jurusan yang terdapat dalam NIM. Misalnya 8020 itu untuk jurusan Teknik Informatika, 8030 untuk Sistem Komputer, dan 8040 untuk Sistem Informasi. Contohnya seperti ini. Masukkan NIM 8020160029. Jurusan Anda adalah Teknik Informatika. Karena memang kita buat 8020 ya, digit 4 digit di kirinya itu memang punyanya Teknik Informatika. Oke, saya share dulu. Saya akan buka C# ya. Jadi hari ini saya nggak pakai compiler online aja ya. Jadi biar ada variasi. Nanti kita akan coba bisa nggak copy paste dari Visual Studio menggunakan compiler C# online ya. Oke, kita buat sederhana seperti ini dulu tadi ya. Ada misalnya string ya, text1 seperti ini. Ini contoh sederhananya dulu ya, tanpa menggunakan kelas dan metode. Ada string text1 misalnya adalah Universitas Dinamika Bangsa. Kemudian ada dua metode ya. Pertama seperti ini, kita membuat variabel sementara ya. Ambil gitu ya. Ambil bagian misalnya. Ambil value lah, ambil data sama dengan berarti dimulai dengan kata substring. Sorry, variabelnya text1 dot substring apa mau diambil ya. Misalnya kita akan mengambil data dinamika aja ya. Berarti dinamika itu dimulai dari indeks ini. U-nya adalah 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 pasti termasuk dalam hitungan ya. Berarti ini 11 baru. Mulai dari 11. 11. Ini 12-nya di sini ya. 12, berarti D-nya di 12 ya. 12, kita akan mengambil dari 12 ini sampai berapa digit ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimulai dari 12 dan diambil sebanyak 8 digit. Ya. Kemudian kita tulis console write line. Kita tulis ya. Hasilnya adalah ambil data. Ketika saya jalankan, bentar. Saya share kembali. Mana tadi? Ketika saya jalankan, maka hasilnya adalah dinamika. Seperti itu ya. Gampang ya. Saya share lagi, saya balik lagi ke Visual Studio. Nah, ini berarti kita sudah dapat dari Universitas Dinamika Bangsa, kita akan mengambil dinamikanya aja. Berarti dapat dua. Bagaimana cara mendapatkan dinamika? Kita gunakan string method. Cara mendapatkannya dimulai dari indeks 0, yaitu U ya, kalau pada value di teks 1 ini. 0-nya di U. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Makanya di sini ada 12 ya. Dimulai dari indeks 12 dan koma, setelah koma ini berarti berapa banyak digit yang mau diambil ya. Karena kita akan mengambil dinamika berarti ada 8 digit ya. Kayak ini. 1, mulai dari D-nya 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 12,8 ya. Itu cara penulisan pertama ya. Saya buat lagi misalnya ada string text2 ya. Text2 misalnya adalah Robi Setiawan, koma. Nah, ini adalah contoh cara penulisan kedua. Dengan cara langsung tidak ada kita gunakan variabel baru lagi. Misalnya adalah text2 seperti itu ya. Substring. Apa yang mau di substring? Misalnya saya akan mengambil kata di sini adalah awan ya. Berarti kita jumlahnya kita hitung dulu. Mulai dari mana? Ini flagnya atau benderanya ditanya. Dimulai dari R ya. R itu 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 ya. 9 ya. Sorry, 9 sini. 9, ya. Berapa digit nih ya? Kita akan ambil. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 digit ya. Ketika saya jalankan, ya, ini cara penulisannya berbeda. Yang pertama kita gunakan dua variabel, kita tampung misalnya nama variabelnya adalah
ambil data ini punyanya variabel substring yang apapun isi di teks 1 akan diambil sebanyak 12,8 ya. Dimulai dari 12 indeksnya dan diambil sebanyak 8 digit. Itu akan disimpan dalam variabel ambil data. Kemudian kita akan tampilkan lagi dalam console read line diambil data. Atau cara yang kedua, kita gunakan satu variabel, misalnya teks 2 adalah nilainya Robi Setiawan. Kemudian teks 2 ini akan kita ambil ya bacaan awan. Berarti dimulai dari indeks 9, ini dia A ya. Kemudian diambil sebanyak 4 digit ya. Ini dia. Maka kalau saya jalankan lagi, saya akan share. Share. Ya. Maka hasilnya adalah dinamika dan awan. Jelas ya cara penggunaannya. Itu adalah cara yang sederhana. Berikutnya kita akan coba cara share dulu ya. Saya close. Sharing stop close. Sorry. Share. Ini dia. Oke. Balik lagi ya di sini ya. Berarti ini adalah cara sederhana tanpa penggunaan kelas dan objek. Nah, balik lagi ke latihan 1. Misalnya ada mahasiswa program disuruh user menginputkan NIM ya. Jadi 80-20 itu untuk teknik informatika, 80-30 itu untuk sistem komputer, dan 80-40 untuk sistem informasi. Kita coba ya. Berarti kita mulai seperti ini ya. Ini jelas ya. Hal yang sederhana seperti ini. Saya tanpa melakukan kelas objek ya. Ini waktunya berapa nih? Masih lama nggak nih? Ya, misalnya seperti ini, ada string. Saya pakai kelas baru lah. Misalnya di sini ada kelas belajar substring. Ya. Nah, punya dua kelas ya. Ada kelas program dan ada belajar substring. Di sini saya gunakan atribut, misalnya namanya adalah input NIM ya. Kemudian saya punya metode, namanya ambil data lah ya. Berarti ada public void ambil data. Sorry, nggak pakai ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada, saya perkenalkan dulu ya. Saya hubungkan antara kelas program sama dengan kelas belajar substring. Berarti di sini kita akan deklarasi objek dulu. Dimulai dengan kelas belajar ya, nama kelasnya. Misalnya nama objeknya adalah tampilkan sama dengan new kelas belajar. Nah, itu dia ya. Di sini ada console write line, write aja. Misalnya input NIM, silahkan input NIM. Nah ini ya variabelnya akan saya langsung hubungkan ke input NIM sepertinya. Saya tembak ke sini langsung. Karena saya mudah mendeklarasikan objeknya, sudah perkenalan antara kelas ini, ya berarti ini bisa diakses dengan cara saya mulai dari objeknya yaitu tampilkan, kemudian ada input NIM, kemudian ada perintah untuk membaca ya, console read line. Maksudnya di sini bukan read ya, tapi disimpan sementara dulu ya. Sudah dimasukkan silakan input, berarti di sini ada void ya. Void-nya di sini akan mengambil data ya. Berarti if, saya pakai if ya. If input data equal sama dengan ya. Input datanya berarti NIM-nya dimulai dari 80, tadi NIM-nya 80 ya. Saya buat sini catatan ya. NIM-nya kan 80 20 ya, ini dia ya. Sorry. Saya buat catatan di sini aja. Kalau NIM tuh kayak gini ya formatnya, 80 20 20 0 0 1 3 ya, kayak gitulah ya. Berarti ini kita kalau lihat ya, ada dimulai dari indeks 08 diambil sebanyak 4 digit ya. 1 2 3 4 ya. Berarti indeksnya adalah indeks 0
dan diambil sebanyak 4 digit ya. Sorry, ini substring, aduh ya, substring ya. Bisa menggunakan equals, jadi kita akan melihat apakah 0,4 atau digit dimulai dari 0 sampai 4 digit berikutnya 80-20 ya, seperti itu bahasanya. 80-20 ya. Jika benar maka konsol cetaklah write line. Maka cetak apa? Jurusan lah, tadi disuruh jurusan ya. Jurusan titik 2, jurusan apa nih? Teknik informatika. Kemudian else if, saya copy paste aja ya. Tadi ada beberapa paste, saya copy lagi, saya paste. Nah, ini ya. Misalnya 80-30 tadi adalah sistem komputer. Sistem komputer. Dan 80-40 adalah sistem informasi ya. Sistem informasi. Seperti itu. Maka jika tidak 80-20, 80-30 dan 80-40 maka misalnya kita akan mencetak, menulis kode kelas jurusan error ya. Kode jurusan tidak ada atau error gitu ya. Maka kita akan mencoba jalankan ya. Kalau saya menjalankan seperti ini, dia masih empty resource ya. Saya share. Ini dia. Silakan input name ya. Saya input name-nya adalah 20 20 003 misalnya seperti itu. Dan saya enter, maka nggak terjadi apa-apa. Ini terjadi karena balik lagi sini tadi. Ini terjadi karena kita belum memanggil metode di luar dari kelas program. Apa yang mau diakses ya? Sedangkan di sini kan harus setelah ini cuman baru baca doang, tapi nggak ada pengolahan atau manipulasi data di sini ya. Berarti kita akan mengakses yaitu metode atau void ambil data. Caranya adalah tampilkan, ini dia, tampilkan apa mau ditampilkan, yaitu ambil data. Saya jalankan ulang, kemudian saya run. Saya share lagi ya. Ini ya. Silakan input name ada 80, 20, kemudian 20, 001. Maka 80-20 adalah punyanya teknik informatika ya. Kemudian saya close lagi ya. Repot banget pakai gini ya. Ctrl A dulu lah ya. Saya akan share aja di compiler online gdb gdb.com. Saya share dulu. Ini dia ya. Saya akan copy paste aja sini semua. Saya hajar. Ya, saya jalankan ulang ya. Jadi silahkan input name. Saat kita menginputkan name, tadi yang sistem teknik informatika, kita akan coba namanya jurusan yang sistem komputer ya. Berarti 80, 30, 19, 004 misalnya. Kemudian enter. Makanya punyanya sistem komputer. Ini dia ya, sistem komputer karena 80, 30 memang sistem komputer. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau ditambahkan dual ya pakai dual aja di sini ya. Misalnya ada do lagi ya di sini, do kita gunakan string ya, string baru, variable baru misalnya ulangi titik koma ya. Kemudian ada do dari sini ya, while-nya sampai sini. While ulangi equals y kecil aja ya, di koma, dan saya rapikan kembali. Sini berarti ada console write line, write aja
mau coba lagi gitu ya. Jika jawab iya, maka akan dicoba ya. Ulangi konsol read line, membaca. Nah, ini ya. Kita jalankan. Silakan input NIM ada 80 20 20 001. Maka dia adalah teknik informatika. Mau coba lagi? Iya. Saya akan input NIM 80 20 40 004 misalnya. Maka dianya masih punya teknik informatika ya. Berarti jangan 80 lah. 80 20 tapi 80 30 19 002. Maka dia punyanya sistem. Mau coba lagi malah saya input NIM ya. Saya ulangi lagi ya. Kita akan coba langsung cepat aja ya, 80 20 enter, maka punya teknik informatika. 80 30 dia punyanya punya yes ya, bukan mau coba lagi ya, ulang lagi, sorry. Saya buru-buru 80 20 teknik informatika, mau coba lagi iya. 80 30 punyanya sistem komputer, mau coba lagi iya, dan 80 40 itu punyanya adalah sistem informasi. Mau coba lagi tidak ya. Jelas jadi semua ya. Ya kalau mau coba pakai dual ya kayak gini ya. Ada fungsinya. Nanti saya bagikan codingnya. Saya rasa gampang ya. Kita akan lihat lagi soal yang kedua. Saya share ulang. Mana tadi? Mana dia? Ini ya. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi soal pertama sudah terjawab ya. Selanjutnya soal kedua. Dari program sebelumnya yang tadi kita buat, tambahkan pada program agar dapat menampilkan tahun angkatan dan nomor daftar masuk atau urutan ya. Jadi ternyata NIM kita itu mewakili data-data sebenarnya atau informasi ya. Jadi ini adalah untuk saya bisa seperti ini ya. Mana tadi? Saya share kembali. Saya share di web. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini saya close dulu ya. Saya stop, nggak pakai lagi. Saya kecilin. Nah, ternyata ini NIM. Ini anggaplah NIM ya. NIM salah satu mahasiswa mewakili suatu informasi ya. Ini menunjukkan jurusan kalian, kemudian ini menunjukkan angkatan tahun 2020 ya. Misalnya ada 19 berarti 2019 dan ini adalah menunjukkan 3 digitnya adalah urutan saat kalian mendaftarkan di Stikom ya. Nah, ini akan kita tampilkan. Bagaimana caranya? Ya tinggal tambahkan aja ya. Ini saya satukan kembali. Anggaplah datanya memang ini ya. Berarti kita akan mengambil digit berikutnya ya. Ini sudah kita lakukan. Yang ini akan kita ambil lagi ya. Nih. Nah, kayak gini tadi. Ya, ini akan kita ambil. Ya, caranya gimana? Ya, hitung aja substringnya berapa ya. Jadi ini menunjukkan tahun angkatan ya. Kalau 20 berarti 2020. Kita ulang ya. Berarti di sini dimulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini udah 4 ya. Diambil 2 digit. Berarti 4,2 ya. Seperti itu. Tinggal cetak aja di sini ya. Di luar dari else sudah selesai nih, berarti tinggal console write line angkatan gitu ya, angkatan berapa, berarti dimulai ada 20 ya, 20 tambah input tadi ya, input IMP NIM ya, titik substring 4,2. Saya copas ya. Kemudian nomor urut tadi ya, nomor daftar saya buat urutan aja namanya ya. Enter, paste ya. Nah, ini dia. Sudah angkatan kita buat, berarti urutan seperti itu. Urutan kita keberapa? Berarti hitung lagi ya. Nih, ini yang akan kita hitung. Kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini 6. Sebanyak 3 digit. 6,3 berarti di sini. 6,3. Kita run ya. Hasilnya apa? Maka ketika dijalankan, kita akan memasukkan NIM di sini, misalnya 80 40 19 ya.
Kemudian nolnya adalah angka urutnya adalah 1, 2, 3 misalnya. Kemudian saya enter, maka jurusannya adalah sistem informasi karena 8020 adalah memang sistem informasi. Kemudian angkatan 2019 karena ini adalah digit berikutnya adalah 19 ya. Kemudian masuk urutan nomor 1, 2, 3 ini dia. Kalau kita lihat ya hasilnya itu dapatnya dari sini nih. Jadi dia akan mencetak angkatan spasi titik 2 20 itu data dari sini nih. Nah, ini nih match-nya tuh kayak gini. Match-nya atau kecocokannya seperti ini. Benar kan? Kemudian dapat 19 dari mana? Ya tambah, berarti tambah variabel input substring. Input substringnya mana? Ya ini tadi. Nih, 4,2. Berarti di sini dimulai dari 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini dia 4 tuh. Dimulai dari 1. Dan diambil sebanyak 2 digit, yaitu 19. Makanya dia masuk ke sini, 19 tuh. Nah, seperti itu ceritanya ya. Ini dia, 19, 19. Ya. Karena di sini ada angkatan spasi titik 2, 20. Langsung tercetak menggunakan string nih, 20. Diikuti dengan plus dari variabel substring 4,2. Selanjutnya akan mencetak urutan spasi titik 2, kemudian input nim substring 6,3. 6,3 itu yang ini nih ya. Kalau kita hitung seperti ini, 0, 1, 2, sorry nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6-nya itu dimulai dari 1. Sebanyak 3 digit. Nah ini dia. 6, ini nomor satunya, kemudian 3 digitnya yang ini. Ya. Jelas ya? Mau coba lagi? Kalau mau coba ya silahkan ya. Kita akan coba yang, oh sorry ada sini ya. Saya jalankan kembali. Kita akan coba datanya. Silahkan input NIM. NIM-nya adalah 80, 20, kemudian berapa kalian masuk ya? 20 juga ya misalnya. Kemudian nomor urutnya adalah 321 misalnya. Jurusan teknik informatika, ya, tadi kan sistem komputer ya, sistem informasi, ya, angkatan 20 ya ini 20 tadi. Kemudian nomor urutnya adalah 321. Mau coba lagi? Ya. Silakan input NIM ada 80, 30, kemudian ada 19, dan nomornya terakhir adalah 112 misalnya. Maka dia punyanya sistem komputer, ya ini teknik informatika. Kemudian 2019 karena pengaruh dari ini, ya 2020 itu pengaruh dari sini ya. Nah, jelas ya. Saya rasa ini gampang banget ya. Mau coba lagi enggak ya? N, kemudian enter. Yes. Ini saya akan bagikan kembali di Notepad. Silahkan dipelajari. Mungkin ada keluar di kuis kita nanti atau di mid test ataupun di UAS ya. Oke, sekian dulu hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, sampai jumpa di minggu depan.